وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Kemudian yang ketiga, mensyukuri segala nikmat. Jadi termasuk tanda keberkahan atau cara mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala adalah mensyukuri semua yang kita dapat. Tiada kenikmatan apapun wujudnya yang dirasakan oleh manusia di dunia ini melainkan datang dari Allah Ta'ala. Oleh karena itu Allah mewajibkan kita untuk senantiasa bersyukur kepadanya, yaitu dengan senantiasa mengingat bahwa kenikmatan tersebut datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengucapkan alhamdulillah dan selanjutnya menafkahkan di jalan yang diridhoi. Jadi kalau dapat rezeki, alhamdulillah ini dari Allah nih. Nah, kemudian nafkahkan ke jalan yang diridhoi. Siapa? Kasihkan ke istri, kasihkan ke anak kalau punya istri dan anak, atau orang tua gitu kan, atau ke masjid, jadikan sedekah dan seterusnya gitu. Ya. Kemudian orang yang telah mendapatkan karunia untuk dapat bersyukur demikian akan mendapatkan keberkahan dalam hidup sehingga Allah akan senantiasa melipat gandakan untuk kenikmatannya. Jadi udah dapat nikmat, disyukuri, kemudian dinafkahkan ke jalan yang baik, pasti Allah akan tambahkan. Allah hukum, dan ingatlah ketika Tuhanmu sudah mengizinkan, mengumandangkan apa, lain sakartum la azidannakum. Kamu pintar bersyukur, kami tambah nikmatmu. Walain kafartum, kalau kamu nggak pintar bersyukur, kamu menjadi orang-orang yang ingkar, inna adabillahi syadid. Kemudian dalam riwayat yang dikatakan wa man syakara fa innama yashkuru li nafsih. Siapa orang yang bersyukur maka sesungguhnya ia itu bersyukur untuk dirinya sendiri gitu, bukan untuk orang lain. Dan terkait syukur Nabi SAW mengatakan la yashkurullah man la yashkurun nas. Allah nggak akan kemudian menganggap syukurmu sempurna kalau kamu nggak bisa berterima kasih sama orang. Udah dibantu, udah ditolongin gitu kan. Ucap terima kasih aja susah mulutnya gitu kan. Nah, maka ketika itu terjadi sama diri kita, maka kesyukuran kita itu nggak sempurna. Ketika nggak sempurna apa tadi? Ya, inna adabillahi syadid. Kita anggap orang yang ingkar, maka hati-hati, adab Allah itu pedih. Ya. Maka kamu kalau udah dikasih kesempatan sekolah, ya sekolah yang benar gitu loh. Kasih kesempatan buat ngaji, ya ngaji yang benar. Ya. Kasih kesempatan untuk kemudian ngepek anak gadis seseorang, ya diopeni yang benar. Udah dikasih anak kecil gede di sekolah gitu, dan dikek kue malah mau siak-siak gitu. Ya, laki-laki itu ya gampangnya kalau kamu nanti menikah ya itu aja dulu. Kemudian yang kedua ibadah yang rajin. Nah, kemudian ditingkatkan lagi gitu. Ya, udah apa namanya dikasih anak orang malas, sudah gitu ditempelengin gitu kan. Maka ini yang harus kita pahami ya. Kita harus banyak bersyukur ya dengan cara melihat bagaimana kemudian orang itu sudah berbuat baik kepada kita, maka kita berterima kasih. Dan kalau itu ada kaitannya dengan amanah, maka kita selesaikan dengan sebaik-baiknya. Imam Qurtubi rahimahullah berkata, tidaklah manfaat syukur akan didapat seorang lain oleh pelakunya sendiri. Jadi kalau kamu pintar syukur, kamu yang akan dapat kebaikan. Kamu yang dapat keberkahan. Di mana dengannya ia berhak mendapatkan kesempurnaan dari nikmat yang ia dapat, dan nikmat tersebut akan kekal dan ditambah. Sebagaimana syukur juga berfungsi untuk mengikat kenikmatan yang telah didapat serta menggapai kenikmatan yang belum dicapai. Jadi syukur itu menyebabkan kamu ya nikmatmu yang sekarang kamu punya itu tambah bertahan lama, yang belum kamu punya nanti kamu dapat gitu loh. Kemudian kebaikannya akan tambah muncul banyak. Nah, bersyukurlah, pintar-pintar bersyukur. Caranya yang pertama ucapkan alhamdulillah. Allah Ta'ala berfirman, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Kemudian yang kedua, menggunakan harta itu untuk mendukung beribadah kepada Allah. Terus itu enggak apa enggak? Saya mau ini beli minuman keras, alhamdulillah. Nah, itu berarti enggak bersyukur. Oh, mau buat haji umroh, alhamdulillah. Itu bersyukur. Oleh karena itu dahulu Nabi SAW menunaikan sholat malam hingga kedua kaki beliau sampai bengkak, dan tatkala istri beliau Aisyah radhiyallahu anha bertanya gitu, lima tasna'u hada ya Rasulullah, kok bisa kayak gini, kenapa engkau melakukan ini, kok sampai kaki-kaki bengkak ini kok terus-terus kayak gini? Kata Nabi SAW, kata beliau radhiyallahu anha, waqad ghafarallahu laka, padahal Allah itu sudah ampuni engkau loh, mata qaddama min dzambika wa mata akhara, baik yang lalu maupun yang akan datang. Kan pekaten toh, Allah udah kasih ampun panjenengan, kenapa kok harus sampai seperti ini gitu. Kata Nabi SAW, afala akunu abdan syakura, apa aku gak oleh toh jadi hamba sing bersyukur. Jadi Nabi beribadah itu bukan karena mengharapkan surga dalam artian yang belum dijanjikan, bukan. Tapi karena Nabi pengen jadi orang yang bersyukur. Nabi itu sudah dipastikan masuk surga, sudah dipastikan kemaksumannya,
udah dipastikan masuk surga gitu kan. Ya, udah dipastikan posisinya di tempat surga yang tertinggi gitu. Maka lebih beribadah bukan dalam rangka mengejar itu semua, tapi lebih kepada ya untuk kemudian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sudah memberikan nikmat terbesar yaitu Islam dan posisi terbaik yaitu surga yang terbaik. Gitu loh. Jadi kamu tuh kalau kemudian sudah jadi mantunya seseorang gitu, bersyukur gitu loh, ada yang mau satu. Kemudian yang kedua ya perjuangkan, cari nafkah yang benar, yang halal gitu. Jangan asal gitu. Ya, atau kalau mungkin nikah kejauhan ya sekarang lah kamu di sini gitu kan. Kesempatan belajar, belajar. Tugasmu belajar, selesai pulang sana ke tempat ibumu, bapakmu sana. Ya, jangan kemudian di sini nggak ngapa-ngapain justru jadi tempat pelarian, lari dari bapak ibunya yang galak. Jangan ya. Maka carilah ilmu sebanyak-banyaknya. Demikianlah praktek Nabi SAW dalam mensyukuri karunia Allah berupa diampuni dosa-dosa beliau. Semakin besar kenikmatan yang beliau terima, semakin gigih beliau dalam menjalankan ibadah. Itu contoh Nabi SAW. Jadi kamu tuh makin kaya tuh harusnya makin rajin ibadah. Kamu tuh makin hebat atau makin pintar harusnya makin rajin ibadah. Makanya nanti dalam sebuah ayat dikatakan bahwasanya apa namanya? Aku tadi lupa ya. Lupa saya. Bahwasanya orang yang kemudian digelari ulama gitu. Innama yahsaullah min ibadil ulama. Sesungguhnya yang memiliki ketakutan, rasa takut yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang-orang yang disebut ulama. Artinya mereka itu makin tinggi ilmunya, rasa takutnya kepada Allah makin besar. Sama kayak Nabi tadi loh. Makin besar karunia yang diterima oleh Nabi SAW, beliau makin giat ibadah. Jangan kayak korun. Dapat rezeki belum seberapa, tapi sombongnya udah naudzubillah ngungkuli umat-umat sebelumnya. Maka ini yang harus kita pahami. Asas dalam mengelola harta itu harus yang ketiga adalah bersyukur. Kemudian melakukan sujud syukur setiap kali mendapatkan kenikmatan baru atau terhindar dari musibah. Ini bisa dilakukan. Jadi kalau kamu dapat rezeki nomplok ya sujud syukur itu bisa. Allah Ta'ala, Nabi SAW bersabda, annahu kana idza ja'ahu amrun sururin au busyira bihi kharra sajidan syakiran lillah. Dulu Nabi SAW bila mendapatkan satu hal yang mengembirakan atau diberi kabar gembira tentang kabar gembira, beliau sujud sebagai ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, misal kamu nunggu istri lahiran dan semua anakmu lahir benar, ya, sujud syukur, enggak ada masalah. Allah taala. Demikian yang bisa kita sampaikan dan kita diskusikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.